Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Hadir, dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bawa hati kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala yang telah Tuhan jadikan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini nyanyian iman kami Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama-Mu sekalipun dalam lembah yang terang. Tak ada lembah gelap
dalam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang
dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Hallelujah. In Christ alone, hanya dalam Yesus kami percaya Tuhan kuasa bekerja di antara kami, Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus Tuhan, in Christ alone. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih-Nya begitu besar bagi kita, tak terukur, saudaraku. Begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Katakan, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan
perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Begitu panjang dan lebarnya, Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kasih setia Tuhan besar bagi kita, amin. Sumber kekuatan kita, Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. You are the strength of our life, Jesus Lord. Nyanyikan pujian ini saudara. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yesus, Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
akan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, God is the strength of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. Berikan tepuk tangan pujian bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib, ya Tuhan. Sebab penyakit kami sudah Engkau tanggung dan kesengsaraan kami Engkau sudah pikul. Kami sudah menerima keselamatan yang daripada-Mu, ya Tuhan. Oleh bilur-bilur tangan pengasihan-Mu, kami sudah menjadi sembuh. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat setiap kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang beribadah hari ini. Kami tidak lagi takut, sebab Engkau sudah menguatkan kami. Engkau sudah menyembuhkan kami, ya Tuhan. Engkau sudah meluputkan kami dari segala kesengsaraan COVID-19 yang sedang melanda bangsa-bangsa hari-hari ini, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, ya Tuhan Yesus, buat kota, bangsa, negara, dunia sudah sembuh sebab bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi ketakutan di dalam anak-anak-Mu, di dalam gereja-Mu, ya Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata, sebab Engkau sendiri berkata, tenanglah, ini aku. Biarkan gereja-Mu hari-hari ini masuk dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Biarkan gereja-Mu hari-hari ini memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, ya Tuhan Yesus. Menanti-nantikan Engkau, mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, biar semua umat-umat-Mu, biar gereja-Mu banyak mengucap syukur. Sebab kami tahu perlindungan kami hanya datang daripada-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan
kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus.
setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya.
Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah-limpah-limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya.
Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia. Bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata, seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan semua anak-anak muda yang saya kasihi di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah di rumah-rumah kita, di mana kita semua merespons pemerintah yang adalah hamba Allah untuk kita yang berkata stay home, stay home, stay home. Tinggal di rumah. Haleluya. Tentunya saudara tidak terus menjadi jenuh, tapi Tuhan akan memberikan sukacita di rumah-rumah masing-masing, bisa lebih akrab dengan keluarga, bisa bermain dengan anak-anak, namun juga bisa melakukan tugas-tugas kantor, bahkan Tuhan memberikan banyak kreativitas untuk saudara. Tentunya di masa tenang, di masa kita seperti masuk sabbatical ini, kita lebih banyak lagi ketemu Tuhan, kita lebih banyak lagi berdoa, baca firman, banyak memuji, menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kesempatan, tidak sering, bahkan rasanya seumur hidup saya belum pernah kami merasa hanya beribadah di rumah selama berminggu-minggu bahkan bulan. Haleluya. Tapi Tuhan tetap Allah, Tuhan yang baik untuk kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya ingin berbicara tentang the true faith, iman yang benar. Iman yang benar, apa itu? Saudara, dikatakan iman adalah percaya sekalipun belum melihat. Itu Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, jadi iman, saya percaya adalah tentang kepercayaan kita terhadap Dia dan firman-Nya, terhadap Tuhan dan firman-Nya. Saudara, karena tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman adalah tentang believing kita, apa yang kita percayai dari firman Allah. Dan saudara, kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, Almighty God. Iman kita kepada Allah. Iman percaya kepada Yesus yang adalah pribadi Allah. Allah yang esa, yang datang menjangkau kita dan mendamaikan kita dengan surga. Iman percaya kepada Yesus dan firman Allah. Yesus adalah firman yang hidup, yang berjalan 2000 tahun yang lalu dan memberitakan kerajaan Allah. Iman berbicara tentang apa yang kita percayai bahwa Yesus adalah Raja yang berdaulat. Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Nah saudara, itu iman. Jadi yang tidak kelihatan, yang invisible. Tapi kita percayai bahwa janji dan firman Allah itu ya dan amin. Nah saudara, seringkali
kita butuh tanda ya untuk meneguhkan keyakinan kita. Cincin ini dari istri saya untuk saya. Sebagai tanda bahwa dia mencintai saya. Cincin nikah ini. Saudara, tanda ya. Nah, tapi prinsip iman sedikit berbeda. Seringkali iman tidak harus diteguhkan dengan tanda dan mujizat. Yang saya ucapkan tadi, kalau iman kita kepada Tuhan, penyelamat, juru selamat, penebus kita, apapun terjadi, kita tetap beriman sampai hari akhir kita. Itu iman. Haleluya. Saudara, iman yang benar ini harus menunjukkan sesuatu yang ilahi yang Allah siapkan untuk kita. Dimensi supranatural untuk kita yang natural. Itu iman. Haleluya, dan Allah mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara. Dan hari ini kita perlu belajar tentang iman yang benar. A true faith. Baik, mari kita membaca Alkitab kita. Kalau semua sudah siap, mari kita buka dan kita baca. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Haleluya. Kita tahu bahwa Musa dilahirkan oleh keluarganya, dan tetapi karena pada waktu itu dia harus disembunyikan di tepi sungai Nil dan akhirnya diambil oleh salah satu putri Firaun. Setelah dia tumbuh besar, dia tahu identitasnya. Bahwa dia bukan orang Mesir, namun dia adalah orang Ibrani, orang Israel. Pada waktu dia bertumbuh dewasa dan besar, dia melihat penderitaan bangsanya. Dan dia tahu Tuhan memberi hati untuk dia, untuk membela bangsanya. Sebab itu ayat firman Tuhan berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Mesir lambang dosa. Mesir lambang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang disembah adalah Firaun. Mesir menyembah semua ilah-ilah, binatang-binatang yang ada, yang dipertontonkan di seluruh masyarakat dan budaya Mesir. Masih ingat budaya Mesir kuno? Bagaimana piramid dan semuanya, lambang-lambang mahkota, ular dan sebagainya. Musa melihat itu, lalu dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Sebab itu karena iman, maka dia taat untuk mau menderita bersama umat Allah untuk sementara. Dan tidak mau menikmati kesenangan dari dosa orang Mesir. Haleluya. Karena ia menganggap penderitaan, penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta duniawi. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Untuk memiliki iman yang benar, perkara pertama saya ingin bagikan kepada kita, yaitu tentang ketaatan. Musa ternyata taat kepada panggilan Allah. Setelah masa 40 tahun dia ada di kerajaan Mesir dan sebagai calon putra mahkota yang harusnya menikmati kesenangan, menikmati segala otoritas, namun dia tidak mau binasa dengan dosa itu. Dia rela. Bahkan dia pergi sampai Allah memanggil dia. Musa taat akan panggilan Allah. Waktu Tuhan berfirman kepada Musa, masih ingat di burning bush, semak belukar yang terbakar? Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya. Let my people go. Dia harus bertemu Firaun kembali. Ini bukan hal yang mudah. Saudara, Musa mentaati Tuhan lebih daripada keinginan hatinya. Daripada keluarganya. Sehingga dia pergi. Dan nantinya dia menyelamatkan seluruh keluarga. Dan menyelamatkan seluruh bangsa itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa mentaati Allah karena iman. Apakah Musa tahu tentang tanah perjanjian? Belum. Apakah Musa pernah physically melihat seperti apa tanah Kanaan? Never.
Tapi Musa punya iman. Apa yang dia belum lihat waktu itu, dia yakin kalau dia mentaati Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun langkah demi langkah supaya Musa bisa membawa umat itu dilepaskan, dibebaskan dari penderitaan Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang Allah berikan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, madu, susu, anggur, gandum yang berlimpah. Mereka tidak lagi menjadi budak, mereka tidak lagi menjadi bangsa yang bodoh, tapi mereka menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi bangsa yang utama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita ingin mengerti tentang dimensi supranatural yang bekerja dalam hidup kita, yang namanya iman, maka kita harus memiliki ketaatan. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah melakukan sesuatu yang Tuhan firmankan. Saudara, masih ingat bagaimana Nuh? Bisakah dia membayangkan air bah akan menutupi bumi dan semua makhluk akan mati? Lalu Tuhan berbicara dengan firman-Nya dan itu menjadi rema. Ketaatan kepada firman yang rema bagi kita akan menghasilkan reward, anugerah, upah dari Allah yang luar biasa. Hari ini saudara sekalian, kita ingat di masa Nuh, Tuhan perintahkan dia bikin bahtera. Ukurannya, bahannya. Setelah itu beritahu semua orang bahwa air bah akan datang karena dosa umat manusia, Allah jijik melihatnya. Dan saudara, Nuh taat. Anak-anaknya, menantunya, istrinya kerja keras. Dianiaya pasti, diolok-olok, ya. Mungkin mereka mengalami beberapa kali orang-orang datang menyerang keluarga Nuh. Oh iya, mungkin kayu-kayu kapal besar yang sedang dibangun, orang mengganggu, melempar batu. Pernah mungkin. Tapi Nuh mentaati Allah. Walaupun dia gak mengerti bahtera yang sebegitu besar untuk apa? Step by step, langkah demi langkah. Tuhan akan tunjukkan apa yang harus diisi untuk bahtera itu. Ini luar biasa. Masih ingat bagaimana saudara Rahab? Dikatakan 2 pengintai dari Sitim diutus oleh Musa untuk ke Yeriko. Yosua mengutus ke Yeriko. Lalu mereka masuk dan saudara, hebohlah penduduk Yeriko dan berkata kepada perempuan Rahab, perempuan yang nakal ini saudara. Di rumahmu ada 2 orang. Pasti itu orang Israel, orang Ibrani. Dan Rahab dengan penuh ketakutan, namun segera dia mendapatkan kreativitas. 2 orang pengintai ini disembunyikan di atap rumah, ditutup jerami. Saudara, lalu dia berkata, oh mereka sudah lari pulang ke negerinya. Dikejar saudara oleh orang-orang Yeriko. Lalu Rahab berbisik pada di atas. Aku tahu negeri ini akan diserahkan kepada kamu. Negeriku tahu bahwa kamu, bangsamu ini luar biasa. Mereka pasti akan memenangkan peperangan, kami akan binasa. Karena kami dengar bagaimana Allahmu menuntun engkau melewati laut Teberau, laut merah. Bagaimana Allahmu memelihara engkau siang dan malam. Nanti kalau kamu datang menyerang, tolong aku yang sudah menolong kamu. 2 orang berjanji, baik Rahab, kamu harus nanti taruh waktu diserbu negeri ini, Yeriko. Kamu harus tahu benang merah, kirmisi kain merah seperti ini saudara. Kain kirmisi. Dibentangkan di dinding rumahmu, pintu rumahmu. Dan nanti rumahmu dan siapa yang masuk ke situ kami akan jaga. Kamu akan selamat. Saudara, saya yakin Rahab hanya berbicara dan dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong melalui orang Israel untuk dia tidak dibunuh mati pada waktu Yeriko diserang. Dan kita lihat dalam Yosua pasal 2, kita lihat dalam Yosua pasal 6, bagaimana Rahab percaya bahwa Allahnya orang Israel. Dan orang-orang Israel akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dia. Seorang pendosa yang akhirnya selamat, saudara. Karena iman. Hari ini saudara kita diminta oleh Tuhan. Seperti orang Israel keluar dari Mesir. Sebelum semua anak sulung mati. Maka di tiap
jenang pintu kemah mereka harus ada tanda darah. Dan malaikat maut melewati setiap rumah orang-orang Ibrani atau Israel. Tapi di seluruh negeri Mesir terdengar tangisan, ratapan. Kenapa? Karena semua anak sulung binatang sulung Mesir mati, terbunuh oleh malaikat maut. Haleluya, ada tanda darah di rumah-rumah. Ini ketaatan orang Israel. Dan karena ketaatan itu, maka mereka diselamatkan, ditebus, dan dibawa melewati padang gurun 40 tahun berjalan dipenuhi dengan hadirat Allah. Hari ini kalau kita semua melihat Nuh taat, Musa taat, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam ketaatan kita. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Dia berfirman untuk kita. Supaya kalau kita mentaati firman-Nya kita terhindar. Hari-hari ini kita semua diminta stay home. Tinggal di rumah. Ada yang berontak, ada yang gak senang. Ada yang rasa kesepian. Ada yang rasanya pengen, aduh bosan sekali. Komplain terus. Saya beritahu saudara. Kepala rumah tangga. Even you are single parents. Atau seorang ayah. Mari sekeluarga. Seperti zaman Musa. Beritahu keluarga kita. Kita ini sedang dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kita. Karena firman-Nya itu pasti untuk kita. Saudara masih ingat. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan mendatangkan hasil yang luar biasa. Pada waktu Musa memerintahkan orang Israel untuk masuk ke kemah-kemah mereka dan mengenakan tanda darah, maka semua selamat. Demikian juga hari-hari ini, firman Tuhan itu hebat, luar biasa, tetap berlaku. Contoh Mazmur 91, adakah yang ragu-ragu? Dikatakan dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku. Begitu saudara, amin. Dikatakan kamu tidak usah takut. Terhadap malapetaka yang datang. Terhadap amukan penyakit yang menular waktu petang. Terhadap panah di siang hari. Jadi siang dan malam rasanya tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis melalui roh sakit penyakit, ancaman apapun juga. Tetapi dikatakan orang yang berlindung, yang melekat sama Tuhan, dikatakan duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bernaung dalam naungan yang maha kuasa, tidak perlu takut. Walau 1000 rebas, 10.000, jangan takut. Ayat ini berlaku. Tapi juga Tuhan berbicara di zaman Musa. Tuhan bicara supaya mereka masuk dalam kemah. Israel berulang-ulang kali mengalami keadaan yang buruk sekali. Dan Yesaya 26 ayat 20 berkata dengan jelas bahwa my people, go my people, enter your rooms. Umatku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu-pintumu, masuklah ke dalam rumahmu. Ya. Bersembunyilah sesaat saja sampai murka dan malapetaka itu akan melalui engkau. Kalau hari ini pemerintah di mana-mana menyarankan kita, bahkan mengharuskan stay home, stay home. Bisakah kita mentaati pemerintah yang adalah hamba Allah? Untuk kita sekalian, untuk melindungi kita. Jadi Yesaya 26 ayat 20, Mazmur 91, semua juga ayat ini tidaklah bertubrukan tetapi berguna untuk kita. Supaya kita ini mengalami keselamatan. Saudara, dikatakan Tuhan akan muncul, ya, akan menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka. Habakuk itu telah mengajari kita. Dia berdoa dalam Habakuk 3. Bahwa Allah terang kilat itu akan datang. Dan dikatakan bangsa-bangsa terkejut, bangsa-bangsa goncang. Kenapa? Kalau kemuliaan Tuhan turun,
maka dikatakan demam, sakit, itu sudah ada di Alkitab. Jadi kemuliaan Tuhan sekarang sedang turun. Jangan ada yang takut. Tapi peganglah firman Tuhan. Mazmur 91. Biarlah saudara melekat sama Tuhan. Tidak ada waktu kosong untuk bikin dosa. Hari-hari ini semua tempat-tempat dosa ditutup. Yang mau game, mau judi gak bisa lagi. Orang yang mau tempat-tempat yang remang, yang gelap-gelap, gak ada lagi. Orang yang ingin melakukan hal-hal yang jahat, semua di rumah. Gak bisa. Orang yang mau lakukan dosanya lewat kiri kanan, gak bisa. Saudara, hari-hari ini kita oleh Tuhan dipaksa, dipojokkan untuk apa? Supaya kita ini kembali bergaul dengan Tuhan. Supaya kita dengar suara Tuhan. Supaya kita lihat tanda dari Tuhan di mana Dia sedang berfirman. Dan kalau firman-Nya Nuh taat, Musa taat, maka kalau kita taat, kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita semua sudah diberitahu oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Tuhan tidak pernah ingin memberitahukan rahasianya, keputusan-keputusannya tanpa memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang dekat dengan Dia, kepada para nabinya. Dengan jelas Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan berbicara melalui nabi-nabinya. Amos 3 ayat yang ke-7. Sangat jelas. Beberapa hamba Tuhan yang peka, memang Tuhan berbicara tidak langsung terang benderang. Seringkali ada sesuatu yang masih samar. Dan Tuhan telah mengingatkan kita untuk memasuki tahun di mana kemuliaan Tuhan turun. Kita dibawa untuk mengikuti gelombang Roh Kudus. Pada kegerakan gelombang yang besar, yang dikatakan dengan pencurahan terbesar dan terakhir di akhir zaman. Kapan orang bisa menangkap? Kapan orang bisa ketemu Tuhan, cari Tuhan? Kapan orang bisa berlutut di kamar tidurnya? Kapan orang bisa sekeluarga berdoa menyembah Tuhan? Dan Roh Kudus dicurahkan. Oh, inilah saatnya. Inilah saatnya revival kebangunan rohani di rumah-rumah saudara. Engkau lebih kenal Tuhan, engkau lebih cinta Tuhan, engkau dengar suara Tuhan. Dan kalau engkau taat, maka akhir daripada masa sukar ini akan berlalu. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Yesus. Sekarang pun kita bisa memberitakan, tapi nanti ada waktunya. Saudara biasa kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan sahabat, kerabat, untuk makan, untuk minum, untuk beramai-ramai. Tapi nanti ada waktu yang saudara berkata, Tuhan itu melepaskan. Tuhan itu menyembuhkan. Tuhan itu membela. Tuhan itu melindungi. Tuhan itu berkemurahan. Tuhan itu ajaib. Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Saudara, kepada gembala pembina kita Pak Niko, Tuhan menyampaikan 2013 bahwa kegerakan Roh Kudus sedang besar akan terjadi, mengulangi kitab Yoel dan mengulangi apa yang terjadi Pentakosta yang pertama di Kamar Loteng Yerusalem. Itu sebuah rumah seperti rumah saudara yang besar mungkin. Dan Tuhan tidak memilih sinagoga, tempat berdoa lalu Tuhan curahkan Roh Kudus. No, rumah Kamar Loteng di Azusa. Itu juga bukan sebuah katedral atau gedung gereja yang megah. Sebuah bekas gudang dibereskan, dipakai di daerah yang semi kumuh. Tuhan datang melawat. Lalu kegerakan Roh Kudus terjadi, orang bertobat. Orang semua cari Tuhan. Orang ngalamin karunia Roh Kudus. Orang mengalami sukacita Roh Kudus. Orang mengalami kesembuhan. Orang dipenuhi Roh Kudus berani menginjil, berani bersaksi. Orang berani menanam gereja baru. Orang pergi diutus, pergi ke bangsa-bangsa. Dan dari Azusa 1906 yang lalu sampai hari ini, Injil dan karya Roh Kudus diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa. Sampai kita ada di sini. Tapi 2013 hambanya telah bernubuat bahwa Pentakosta yang ketiga akan terjadi. Dalam skala yang masih besar. Kalau saya lihat hari ini. Semua orang percaya rajin membaca Alkitab. Semua orang percaya rajin berdoa.
Semua orang percaya rajin menyembah Tuhan. Semua orang percaya yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Mereka cari Tuhan dan banyak yang dibaptis Roh Kudus. Alami saudara. Banyak yang dipenuhi Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus mulai mengalir. Inilah era Pentakosta yang ketiga. Tuhan sudah berbicara sejak 2013 dan 2 tahun yang lalu digaungkan ya ke seluruh bangsa-bangsa bahwa api kegerakan Pentakosta yang ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Dan inilah hari-harinya. Karena ketaatan, maka visi itu diperkatakan. Kalau Nuh tidak memperkatakan, Nuh salah. Nuh pasti khotbah. Nuh pasti ingatin tetangga. Nuh pasti pergi ke kota satu ke kota yang lain. Tapi di sana orang mocking on him. Orang mentertawakan. Wah, gak mungkin hari cerah. Mana bisa badai, mana bisa hujan, mana bisa bumi terletak lalu keluar sumber-sumber air. Dan terjadi yang disebut dengan laut api, laut air yang menutupi seluruh negeri dan semua manusia mati kecuali Nuh. Keluarganya, bahteranya selamat. Haleluya. Saudara, kalau Musa tidak mentaati Tuhan yang memerintahkan dia untuk membawa umatnya pergi, maka mereka tetap tinggal menjadi bangsa yang terbelakang, bangsa yang terjajah, bangsa yang miskin, bangsa yang bodoh, yang sakit-sakitan, yang bongkok karena kerja keras, dan tidak punya masa depan. Tapi syukur kepada Tuhan, Alkitab menuliskan pahlawan-pahlawan iman. Salah satunya adalah Musa. Dia berani melangkah dan dia taati firman Allah. Walaupun pada awalnya dia tidak mengerti. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana 3 juta lebih bangsa pilihan Tuhan itu berjalan bersama-sama. Tiap hari dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Bagaimana tiap hari mereka dipelihara Allah dengan cara ajaib selama 40 tahun. Bagaimana Allah bisa mendemonstrasikan yang supranatural. Siapa pabrik roti, siapa yang bisa membuat restoran-restoran yang bisa mensupply 3 juta orang tiap hari. Siapakah yang bisa memberikan air yang segar tanpa terkontaminasi selama 40 tahun? Siapakah yang bisa melindungi mereka dari serangan musuh? Siapakah yang bisa membuat pabrik untuk mereka pakai pakaian dan tidak ada satupun yang rusak, sepatu bahkan. Oh, itu hanya adalah Allah yang maha mampu. Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Allah penyedia bagi mereka, Jehovah Jireh. Allah damai sejahtera, Jehovah Shalom. Allah yang melindungi mereka, Jehovah Nisi bagi mereka. Itulah sebabnya Alkitab menuliskan tentang iman daripada Musa. Haleluya, hari ini bisakah kita mengerti? Saudara, gak tahu berapa lama kita harus di rumah. Berapa lama kita harus ada di tempat yang mungkin saudara berkata, aduh terlalu sempit, gak nyaman. Tapi Allah tetap memelihara kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. Sehingga Paulus bisa berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekuatan kuasanya. Saudara percayakah Tuhan sanggup mensupply apa yang kau inginkan, yang kau butuhkan? Dia ajaib, dia mengasihi saudara. Kalau kita diizinkan melewati masa sukar, di mana kita harus stay home, percayailah bahwa Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Tuhan sedang menolong kita hari-hari ini untuk kita mendekat kepada Dia, untuk kita mengenal Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Musa taat di tanah Goshen. Kalau Tuhan berbicara stay, tinggal. Menantikan Tuhan, mereka aman. Itulah datang. 10. Musa juga taat waktu Tuhan berkata, sekarang, now, keluar. Panggil bangsa itu keluar. Wah, semua menyiapkan diri. Wah, saudara. Dan Tuhan memberkati mereka. Harta bangsa-bangsa mengalir. Hari ini adakah di antara saudara berkata, ekonomi saya akan mengalami keterpurukan. Masa depan saya sepertinya gak jelas. Bagaimana studi anak-anak saya. Bagaimana dapur saya. Bagaimana kesehatan saya. Allah yang sama.
Yesus Kristus tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dan Yesus sanggup memelihara saudara dengan ajaib. Kalau dia bisa memelihara 3 juta umat Israel setiap hari dengan cara mujizat ajaib. Tidak percayakah saudara bahwa Allah yang sama sanggup memelihara kita hari ini? Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Hari ini saya berdoa supaya kita tidak takut. Mungkin sudah berkata, mustahil ekonomiku dapat bangkit. Mustahil perusahaan, mustahil kantorku, mustahil keuanganku, mustahil keluargaku, mustahil anak-anakku, mustahil aku bisa membayar cicilan, mustahil aku bisa melakukan ini dan itu, mustahil. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Datanglah. Dan waktu kita datang, maka kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Ini perkara yang luar biasa, saudara. Hari ini Tuhan Yesus yang sama, dia memanggil saudara untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus memanggil kita, datanglah. Saya mengajak saudara datang kepada Tuhan dalam minggu ini. Mulai hari Minggu ini mendengar firman. Tiap hari datanglah pada Tuhan. Saudara akan melihat kehadiran Kristus semakin real, semakin jelas, dan engkau akan dikuatkan hatimu. Imanmu semakin kokoh. Milikilah iman yang benar. Apapun yang sedang terjadi, datanglah kepada Dia, maka Dia akan menolong saudara. Amin. Mari kita datang, karena Dia pasti menolong kita. Dia pasti mengulurkan tangan. Waktu Petrus bimbang hatinya, dia melihat ke kiri ke kanan, apa yang terjadi? Dia pun tenggelam. Tapi tangan Yesus diulurkan dan Petrus diangkat. Pasti berjalan bersama Yesus di atas air kemustahilan. Saudara, hari ini ada yang bimbang. Melihat kiri kanan, Pastor Johan, saya dengar firman kuat. Tapi pada waktu besok Senin, Selasa, kerja di rumah, rasanya ada sesuatu yang hampa. Oh jangan. Dia berkata, ini aku, jangan takut. Dan waktu saudara memandang pada Kristus, dengarkan firman-Nya, ada firman yang akan berbicara dalam roh saudara, menghidupkan roh saudara, itu rema. Saudara baca Alkitab, firman yang tertulis logos. Tapi ada firman hidup yang Tuhan bicara kepada kita. Tuhan bicara sama Nuh, Tuhan bicara sama Musa, Tuhan bicara sama Petrus, datanglah. Dan Petrus datang dan terjadi pertolongan Tuhan. Hari ini mari kita berdoa sama-sama, kita nyanyikan nyanyian ini. Dia jamah hidupku, biar Roh Kudus memenuhi kita pada siang hari ini. Di tanggal minggu ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Katakan, semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Berapa banyak saudara sudah mentaati Tuhan? Engkau tidak pernah berargumentasi dengan Tuhan. Engkau selalu mentaati firman-Nya. Engkau mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan sampai hari ini. Berapa banyak saudara yang berani melangkah dengan iman, menghadapi badai tantangan hidup, sudah terbukti engkau mampu. Tapi hari ini mungkin engkau sedang melihat ke kiri, engkau melihat ke kanan, gelombang, kekelaman datang. Yesus berkata, datanglah. Dan waktu kita mengambil langkah datang pada Dia dalam doa, dalam penyembahan. Kalau kita pun seakan-akan tenggelam, Dia mengulurkan tangan dan mengangkat saudara. Hari ini angkat tanganmu dimanapun kau berada. Katakan, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai. Oh haleluya. Damai di hatiku.
Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Angkat tanganmu, katakan, He touched me. Yes, He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Oh, hallelujah. Something happened, and all I know, Jesus touched me and made me whole. Sementara saudara masing-masing berdoa, panggil nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa. Tuhan Yesus, Engkau dapat meredakan badai dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ini kami, ini keluarga kami, ini keluarga gerejamu. Di tengah kekelaman, di tengah badai, coronavirus yang merajalela, kami mau terus memandang Engkau. Kami mau terus datang kepadamu. Karena Engkau mengundang kami untuk datang. Dan Engkau akan mengangkat hidup kami, tangan kami. Oh, haleluya. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Ku doa. Roh yang manis dan lembut. Roh yang manis dan lembut. Datang dengan kuat kuasa. Datang dengan kuat kuasa-Mu. Penuhilah hidup, penuhilah hidupku. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you, oh I need the Holy Spirit. Come, sweet Spirit, I pray. Hallelujah. Come with your strength and your power. Hallelujah. Come with your own gentle way. Sama-sama setiap keluarga katakan, He touched me. Oh, He touched me. And all the joy that floods my soul. Sesuatu sedang terjadi saat ini. Rasa something happened. Engkau dipulihkan. Engkau dikuatkan, Engkau diurapi, Engkau disembuhkan, Engkau dibaharui, Engkau dipulihkan. Rumahmu, keluargamu, hidupmu, pribadimu, anak-anakmu. Oh haleluya, katakan He touched me. And oh He touched me. Haleluya. And all the joy that floods my soul. Healing. Something happened. And now I know Jesus touched me and made me whole. Haleluya. Sembah Dia. Oh haleluya. Kami percaya beriman. Kami tidak goyah Tuhan. Iman kami tidak akan goyah. Goncangan pasti terjadi.
Kerajaan demi kerajaan akan digoncangkan. Bumi ini akan digoncangkan. Tetapi kerajaan Allah di mana kami ada di dalamnya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami tidak akan goyah. Kami memiliki iman yang benar. A true faith in Jesus Christ. Savior, Lord, King of Glory. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang diberkati. Semua umat-Mu akan tetap menengadah, membuka tangan, menerima rahmat-Mu. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau semua dan memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah singlenessmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah usaha. Diberkatilah makan minummu. Diberkatilah fellowshipmu di rumah tangga. Berkat yang seutuhnya dari Bapa di surga, di dalam Kristus Tuhan kami dengan anugerah ajaib dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara sekarang sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan saudara, haleluya. Peluk keluarga saudara, katakan I love you as Jesus love you and loves me too. Haleluya, sampai jumpa di minggu yang akan datang. God bless you. Shout for our King, great Almighty.
penebus pembebas, penebus pembebas.